Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para orang tua, opung, khususnya adik-adik kami sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya ya. Sama-sama dengan orang tua atau opungnya, perhatikan Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengarkan firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak.
yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, para orang tua, opung, khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana khotbah kita hari ini adalah bahagian cerita dari perjalanan hidup Raja Hizkia. Siapa? Raja Hizkia. Nah, tadi dikatakan bahwa Raja Hizkia itu sedang jatuh sakit, bahkan hampir mati. Nah, adik-adik coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah sakit? Pernah enggak? Pernah. Karena apa? Ada yang pernah demam enggak? Nah, ada yang pernah sakit perut enggak? Nah, karena apa lagi? Ada sakit karena jatuh enggak? Nah, pasti pernah sakit kan? Nah, kalau kita jatuh sakit, bagaimana perasaannya? Pasti sedih kan? Nah, seperti itulah Raja Hizkia. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Nah, yang menarik sekarang adalah ketika dia jatuh sakit dan dia hampir mati, dia tidak lupa berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doanya. Sehingga Raja Hizkia itu dipanjangkan lagi umurnya 15 tahun. Bayangin, luar biasa kan? Nah, dia sudah hampir mati, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, sehingga Raja Hizkia itu dipanjangkan umurnya. Nah, adik-adik sekalian, kita mau belajar dari khotbah kita hari ini, ya. Apapun pergumulan kita, sekarang ini kita sedang di situasi masa sulit, ya kan? Kita sekarang sedang sedih. Karena apa? Karena pandemi virus corona, ya kan? Dengar nggak? Pernah lihat di televisi nggak? Banyak yang meninggal, ya kan? Nah, jadi kita ini harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan menjaga kita, sehingga kita tidak kena virus corona. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, ya, bangun kita juga berdoa. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita seperti Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Jadi mulai hari ini adik-adik kami sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berdoa. Ajak opungnya, ajak orang tuanya, supaya kita setiap hari bisa berdoa. Coba tunjuk tangan, siapa di sini yang sering berdoa? Siapa di sini yang tidak berdoa mau makan? Siapa di sini yang tidak berdoa kalau dia sudah bangun? Nah, jadi kalau ada yang belum berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, seluruh jemaat-Mu, anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menjagai kami. Lalukan kami Tuhan dari virus corona, tapi berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.